Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalisa Rismanda Apusa, NIM G0023159 dari kelompok A4. Di sini saya ingin mempresentasikan atau anatomi grup 2.2 kardiorespirasi. Jadi arteri umbilikalis pada fetus, arteri umbilikalis mengalirkan darah dari sirkulasi fetus menuju plasenta saat dewasa. Saat dewasa, arteri ini berubah menjadi ligamentum umbilikal medial. Vena umbilikalis pada fetus, vena umbilikalis mengalirkan darah dari plasenta ke sirkulasi fetus. Saat dewasa, vena ini berubah menjadi ligamentum teres. Ductus venosus pada fetus, ductus venosus menghubungkan vena umbilikalis dengan vena cava inferior. Saat dewasa, ductus ini berubah menjadi ligamentum venosum. Foramen ovale pada fetus. Foramen ovale adalah sun antara atrium kanan dan kiri. Saat dewasa, foramen ini berubah menjadi fossa ovalis. Ductus arteriosus pada fetus. Ductus arteriosus adalah sun antara arteri pulmonalis dengan aorta. Saat dewasa, ductus ini berubah menjadi ligamentum anteriosum. Lalu fisiologinya, beberapa organ yang pada dewasa digunakan maksimal diambil alih oleh plasenta pada fetus, misalnya jantung, paru-paru, dan ginjal. Saturasi oksigen pada dewasa, saturasi oksigen sekitar 98%, sedangkan pada plasenta hanya sekitar 60% karena pertukaran oksigen yang lambat. Yang pertama ada PFO. Jadi PFO itu adalah lubang di jantung yang tidak menutup sebagaimana mestinya setelah lahir. Lubang ini terkenal di antara serambi kanan dan serambi kiri jantung. Terus dampaknya, meskipun seringkali tidak bergejala, PFO dapat menyebabkan migran dan stroke, terutama pada orang dewasa. Gejalanya, PFO seringkali tidak menimbulkan gejala sehingga tidak disadari oleh penderita, namun beberapa gejala yang mungkin timbul meliputi lemah atau mati rasa di lengan atau kaki, migran atau sakit kepala, nyeri dada, dan kegubalan darah. Terus penanganan, pada kebanyakan kasus PFO tidak membutuhkan pengobatan khusus. Namun pada kondisi tertentu, PFO dapat ditutup melalui prosedur kateterisasi atau pembedahan. Selanjutnya ada VSD. VSD adalah kelainan jantung yang ditandai dengan lubang pada sekat antar bilik jantung. Lalu dampaknya, lubang ini menyebabkan darah bocor dari bilik kiri ke kanan jantung, sehingga sebagian darah kayak oksigen kembali ke paru-paru. Terus gejala tergantung pada ukuran lubang. VSD kecil mungkin tidak menimbulkan masalah, tetapi VSD besar menyebabkan gagal jantung dan hipertensi pulmonal. Lalu penanganannya, pengobatan tergantung pada ukuran dan gejala. Beberapa VSD kecil dan menutup sendiri. Sedangkan yang lebih besar memerlukan intervensi bedah. Lalu ada ASD, adalah kondisi ketika terdapat lubang di antara dua serambi jantung. Dampaknya lubang ini memungkinkan darah kayak oksigen mengalir kembali ke paru-paru. Terus gejala tergantung pada ukuran lubang. Terus ASD kecil mungkin tidak menimbulkan masalah, tapi ASD besar dapat menyebabkan kerusakan pada jantung dan paru-paru. Penanganannya, pengobatan tergantung pada ukuran dan gejala. Beberapa ASD kecil dapat menutup sendiri, sedangkan yang lebih besar memerlukan intervensi bedah. Terus yang terakhir ada PDA. Salur yang menghubungkan arteri pulmonalis dan aorta tetap terbuka setelah bayi lahir. Dampaknya, darah mengalir dari aorta ke arteri pulmonalis menyebabkan beban kerja berlebihan pada arteri kiri dan hipertensi pulmonal. Lalu gejalanya akan mudah lelah karena pendarahan
pendarahan mulai eh, karena darah mengalir dari aorta ke arteri pulmonalis menyebabkan beban kerja berlebihan pada ventrikel kiri dan hipertensi pulmonar. Itu dampaknya. Lalu gejalanya akan mudah lelah karena pendarahan yang tidak efisien, berkeringat, berlebihan saat makan atau menangis, dan dapat menyebabkan masalah pernapasan dan sesak nafas. Terus penanganannya, terapi tergantung pada ukuran dan gejala. Beberapa PDA kecil dapat menutup sendiri, sedangkan yang lebih besar memerlukan operasi bedah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.